Ibu Bapak, Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Shalom. Tidak terasa di hari ini kita telah berada di minggu pertama di bulan Mei. Tentunya sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan orang percaya, kita mengakui sungguh bahwa tanpa campur tangan Tuhan, Ibu Bapak, Saudara dan saya tidak akan pernah menikmati kehidupan sampai di hari ini. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan yang kita jalani dari waktu ke waktu. Di tengah-tengah berbagai tantangan persoalan hidup yang semakin hari semakin berat, tapi kita percaya sungguh kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita. Ibu Bapak, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin di antara kita ada yang sudah pernah menyaksikan atau menonton sebuah video tentang seorang guru India yang bertanya kepada beberapa murid tentang cita-cita mereka. Guru ini bertanya kepada murid yang pertama, "Apa cita-cita kamu?" Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, atau murid itu menjawab, "Saya ingin menjadi burung." Guru itu melanjutkan pertanyaan, "Mengapa engkau ingin menjadi burung?" Ia lalu menjawab bahwa supaya saya bisa terbang seperti burung. Kemudian guru ini bertanya kepada murid yang kedua, Ibu Bapak, "Apa cita-cita kamu?" Dia menjawab bahwa saya ingin menjadi kelinci putih. Guru itu lalu menjawab, "Bagus, kalau begitu." Ia melanjutkan pertanyaan yang sama kepada murid yang ketiga. "Hei Topa, apa cita-cita kamu?" Ia menjawab, "Saya ingin menjadi smartphone." Kemudian guru itu bertanya lagi, "Kenapa kamu ingin menjadi smartphone?" Dia menjawab, "Karena orang tua saya sangat menyukai smartphone. Kemanapun ayah saya pergi, dia akan selalu membawa smartphone, tetapi dia tidak pernah membawa saya. Ibu saya, ketika teleponnya berdering atau berbunyi, dengan cepat-cepat dia akan menjawab telepon itu, tetapi dia tidak pernah datang kepada saya, sekalipun saya menangis. Setiap hari, ayah saya bermain game di smartphone-nya, tetapi ia tidak pernah bermain dengan saya. Bahkan ketika saya memintanya untuk memangku saya, dia tidak pernah melakukannya. Dia lebih menyukai memegang smartphone-nya. Ibu saya, ketika dia sementara berbicara di telepon, dan saya datang kepadanya meminta agar dia bermain dengan saya, apa yang dia lakukan? Dia berteriak dan menjawab, "Saya, bukankah kamu tidak lihat? Saya sementara berbicara dengan orang di telepon." Ibu saya, dia tidak pernah lupa untuk mengisi baterai pada smartphone. Padahal kadang dia lupa untuk memberi saya makan. Setiap hari, setiap malam ayah saya ketika tidur, smartphone selalu di sampingnya, tetapi dia tidak pernah tidur dan memeluk saya. Ibu dan ayah saya sangat menyukai smartphone. Karena itu saya ingin menjadi smartphone supaya saya dikasihi oleh mereka. Cerita yang tadi telah saya sampaikan, Ibu Bapak, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesungguhnya mengingatkan kita sebagai keluarga Allah
memahami dengan baik bahwa keluarga itu penting dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, mama, dan papa, kita diingatkan bahwa anak-anak itu penting sekali untuk kita doakan, untuk kita bimbing, untuk kita bina, dan jadikanlah mereka anak-anak yang takut Tuhan melalui seluruh keteladanan hidup kita. Daud sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sebagai seorang pemimpin umat, dia pun menyadari sungguh bahwa keluarganya itu sangat penting dalam hidupnya. Karena itu Daud dalam teks kita di hari ini 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29 merupakan doa ungkapan syukur yang dipersembahkan Daud kepada Tuhan. Sebab dia telah menerima janji Tuhan bagi keluarganya dan kerajaannya. Janji Tuhan bahwa kasih setia Tuhan akan tetap menjadi bagian dalam hidup Daud. Serentak dengan itu, keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Dapat kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Ibu bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam teks kita pada ayatnya yang ke-18, Daud datang kepada Tuhan. Daud menghadap kekudusan Tuhan. Daud berdoa mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Daud membangun relasi atau membangun persekutuan dengan Tuhan. Daud membangun hubungan intim dengan Tuhan sebab dia percaya Tuhan sungguh mengasihinya dan Tuhan akan memberi hikmat dan kekuatan baginya. Tuhan akan mengabulkan setiap janji-janji Tuhan kepada keluarga dan kerajaannya. Ibu bapak, apa yang dilakukan oleh Daud? Datang kepada Tuhan, membangun relasi atau hubungan intim dengan Tuhan adalah hal positif yang mesti ibu bapak, saudara dan beta katong lakukan di dalam seluruh kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan itu penting ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui seluruh doa-doa kita di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau jam 8 malam setiap hari lonceng gereja babunyi, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa membangun persekutuan, membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dalam doa kita. Jangan sampai jam 8 malam ketika lonceng berbunyi, katong sibuk nonton sinetron. Jangan sampai ketika jam 8 malam lonceng babunyi, katong sibuk dengan drama Korea. Jangan sampai ketika jam 8 malam lonceng babunyi, katong sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Membangun relasi, persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang penting yang mesti katong lakukan itu di dalam ketumpung kehidupan. Setiap keluarga, orang tua mesti membangun relasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita mendoakan anak-anak kita, kita mendoakan keluarga kita supaya tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kita mendoakan sesama kita untuk menghadapi tantangan yang berat ini, yakni pandemi COVID-19. Dengan doa-doa kita, katong percaya badai pasti berlalu. Bahkan ibu bapak, membangun relasi atau membangun persekutuan dengan Tuhan tidak hanya melalui doa-doa kita pada masing-masing keluarga, pada masing-masing rumah tangga, tetapi doa tidak hanya melalui doa-doa kita, tetapi juga melalui kepedulian kita terhadap keluarga kita. Orang tetua kalesang peduli lia anak-anak pung hidup, nasihati mereka, bimbing mereka, jadikan mereka anak-anak yang takut Tuhan. Suami peduli kepada istri
istri peduli kepada suami, orang tua peduli kepada anak, anak peduli terhadap orang tua sebagai keluarga biologis, tetapi kepedulian kita juga kepada keluarga Allah, yaitu jemaat dan masyarakat. Peduli terhadap sesama. Laeng bantu laeng. Laeng sayang laeng. Laeng perhatikan laeng. Laeng lia laeng. Supaya ketong mampu menghadapi segala tantangan dan persoalan hidup yang semakin melilit dari waktu ke waktu. Kalau ketong baku bantu, kalau ketong saling peduli, kalau ketong saling lihat satu dengan yang lain, ketong akan mampu menghadapi tantangan hidup. Kalau ketong saling membantu, kalau ketong saling kalesang satu dengan yang lain, maka ketong menunjukkan bahwa ketong membangun relasi atau persekutuan dengan Allah. Dalam doa syukur Daud, dia datang mengakui diri dalam segala kelemahan dan keterbatasannya sebagai seorang manusia biasa. Dia bilang, siapakah aku ini Tuhan dan keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai di saat ini. Artinya apa? Daud mengakui kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Karena itu dia mengakui kelemahan dan kekurangannya. Dalam doa syukur Daud, dia pun mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dia mengagungkan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang menghalau bangsa-bangsa lain di hadapan bangsa Israel, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidupnya, akan menepati janji-janji Tuhan. Permintaan Daud supaya Tuhan mengabulkan janji-janjinya, itu pun dia percaya Tuhan mampu melakukannya, sebab Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan mampu menepati setiap janji-janji kepada umat manusia. Tuhan bukan seperti manusia, janji tinggal janji, parlente jalan terus. Tuhan tidak demikian. Tuhan mampu menepati setiap janji yang telah Ia sampaikan kepada manusia. Menarik dalam teks kita di hari ini, di bagian akhir dari doa Daud, dia berdoa supaya Tuhan memberkati keluarganya. Apa ibu bapak yang dipikirkan oleh Daud? Dia punya kekayaan, dia punya harta melimpah, dia punya segala-galanya, tapi dia merasa itu belum cukup kalau Tuhan tidak memberkati keluarganya. Karena itu dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati keluarganya. Dia minta Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan. Ibu bapak, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ketong bersyukur di tengah pandemi COVID-19, Tuhan menyediakan banyak waktu for ketong deng keluarga. Kalau waktu itu diberikan begitu banyak, manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Manfaatkanlah waktu itu untuk terus bersekutu dengan Allah. Sesuai dengan tema pemberitaan kita di minggu ini, yaitu keluarga yang bersekutu dengan Allah. Dua pesan firman yang dapat kita maknai di minggu ini. Yang pertama, ibu bapak, terus membangun relasi dengan Tuhan dalam keluarga kita, melalui doa-doa kita, tapi juga kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Tuhan menyertai dan menolong katong semua. Bersaat teduh sejenak.